kampus kita tidak sangat-sangat besar, gitu kan. Uang kita juga tidak sangat-sangat banyak, sehingga tantangannya adalah bagaimana menjadikan yang kecil dan sedikit ini berkah, gitu kan, mengalokasikan secara adil. Nah, kalau istilah kita di UNER ini ya, kalau tidak obah para mama, gitu kan, karena karunia Maha Kuasa, gitu kan, keberkahannya dilimpahkan pada kita semuanya, itu kemudian mampu menggerakkan semua mesin dan seluruh sivitas akademika di Universitas Airlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, Universitas Airlangga merupakan perguruan tinggi negeri yang lahir 10 November 1954 bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan yang ke-9. Pada saat diresmikan oleh Presiden Soekarno, Universitas Airlangga mempunyai sejumlah fakultas. Yang pertama, Fakultas Kedokteran, serta lembaga kedokteran gigi di Surabaya yang dipisahkan dari Universitas Indonesia. Yang kedua, Fakultas Hukum, Sosial dan Politik di Surabaya, pemisahan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ketiga, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang, dan 4, Fakultas Ekonomi di Surabaya. Presiden Soekarno mengangkat Profesor Mr. Abdul Ghaffar Pringgodigdo sebagai rektor yang pertama Universitas Airlangga. Profesor Pringgodigdo merupakan sarjana hukum lulusan Rijks Universiteit Leiden di Belanda. Profesor Pringgodigdo sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Negara dan Menteri Kehakiman. Kini Universitas Airlangga telah menjadi perguruan tinggi bertaraf internasional dan menghasilkan lulusan yang membanggakan. Setelah 70 tahun berlalu, Universitas Airlangga mempunyai sejumlah fakultas, sekolah, program studi, dan program profesi. Saya telah bersama Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Nasih, SE, MT, AK. Beliau sudah 2 periode menjabat sebagai rektor mulai 2015 sampai 2025 mendatang. Pak Rektor, siap. Di usia 70 tahun ini, apa saja prestasi menonjol yang telah diraih oleh Universitas Airlangga? Kita menyebut UNER pada usia ke-70 tahun ini dengan UNER JOS. UNER JOS. JO-nya adalah 7 dan 0, sehingga tentu kita melihat perjalanan UNER yang sangat luar biasa, pokoknya JOS tenan, gitu kan, dengan berbagai macam prestasi tentu saja. Secara internal kami ingin sampaikan bahwa UNER sudah 17 tahun lebih secara berturut-turut, laporan keuangannya wajar tanpa pengecualian, dan itu lagi berturut-turut secara internal. Artinya tata kelola kami, kita mendorong adanya good university governance. Secara eksternal, pengakuan internasional juga datang dengan sangat luar biasa. Kalau di masa 10 tahun yang lalu mungkin kita belum apa-apa, saat ini kita sudah berada pada posisi 308 dunia versi QS World University Ranking. Di kalangan Time Higher Education juga posisi kita cukup bagus. Bahkan untuk yang di Impact Ranking, Time Higher Education, UNER berada pada posisi nomor 1 dunia untuk impact dalam hal no poverty, di mana UNER berkontribusi luar biasa untuk menghapus, mengeliminasi, paling tidak mereduksi kemiskinan, termasuk dalamnya juga tentu adalah kelaparan. Itu adalah bagian dari pengakuan internasional, termasuk dalamnya adalah standarisasi program studi kita dengan kualitas internasional. Akreditasinya juga hampir semua S1 kita itu sudah berstandar internasional, paling tidak dari AUN Quality Assurance, sehingga secara internasional UNER berada pada posisi yang sangat-sangat luar biasa. Oke, Pak Rektor, bisa dijelaskan kepada kita semua
pada saat ini berapa fakultas yang dipunyai oleh UNER, berapa program studi, berapa program profesi, dan berapa banyak sebenarnya siswa didik yang Bapak harus kelola? Ya, jadi kalau fakultas kita punya belasan ya, 15 sampai 17 termasuk sekolah tentu saja. Kalau program studi kita punya 150 sekian, beberapa di antara adalah program studi spesialis tentu saja. Kemudian beberapa profesi, tidak banyak yang di profesi karena memang kita banyak yang di posisi akademik, gitu kan. Mahasiswa kita sekarang udah 40 ribu lebih, gitu kan. Yang ini tentu nambah banyak, bukan karena kita mengambilnya banyak, tapi memang ada beberapa mahasiswa yang lulusnya masih belum tepat waktu sehingga ngumpul terus dan jumlah mahasiswanya semakin bertambah. Mahasiswa kita memang cukup banyak, tapi tidak sebanyak tetangga-tetangga kita yang lainnya, gitu kan. Insya Allah UNER masih cukup ideal untuk di sisi jumlah mahasiswanya. Demikian juga dengan jumlah program studinya. Kalau di yang lain ada 300 program studi, UNER hanya punya 150-an sekian program studi, sehingga UNER termasuk yang tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil juga. Ya kecil lah, tapi small is beautiful. Small is beautiful. Pak Rektor, ini ada satu istilah yang menarik, yaitu Universitas Airlangga sebagai World Class Entrepreneur University. Apa maksudnya, Pak Rektor? Ya, jadi semua universitas paling tidak kan dari sisi pendidikan dan pengajaran mesti menghasilkan lulusan-lulusan yang pertama tentu dia menjadi seorang profesional sebagai seorang pekerja dalam tanda kutip, karyawan lebih tepatnya barangkali, gitu kan, ikut orang, gitu kan, menjadi pegawai, gitu kan, dalam sebuah organisasi tertentu. Kemudian yang kedua adalah menjadi orang-orang ilmuwan, gitu kan, researcher, gitu kan, yang memang tugasnya mengembangkan ilmu pengetahuan dan inovasi-inovasi. Nah, tentu tidak semua bisa terserap di dua kelompok ini, gitu kan, sehingga mesti ada kelompok besar yang lain yang harus kita coba dorong, yakni menjadi entrepreneur, menjadi wirausahawan, bukan wirausahawan sembarang, tapi juga wirausahawan yang berbasis pengetahuan dan inovasi. Nah, sehingga istilah kita angkatan yang ketiga ini, gitu, kalau yang pertama tadi kan sebagai pegawai, yang kedua sebagai seorang saintis, nah yang ketiga ini sebagai seorang entrepreneur mesti kita siapkan dengan sedini mungkin, karena tentu kondisi ekonomi kita juga tidak mungkin menampung semua lulusan. Sementara yang kuliah itu jutaan, setahun bisa 1 juta lulusan dan semua butuh pekerjaan. Kalau semua berharap pada bidang tertentu menjadi pegawai, menjadi apa, tentu menjadi sangat-sangat berat. Sehingga tentu harus kita buatkan terobosan lagi untuk bisa memperbanyak jumlah entrepreneur, di samping untuk mengatasi persoalan bangsa di mana entrepreneur kita itu masih sangat-sangat terbatas. Nah, UNER pengen juga berkontribusi dalam hal menyiapkan entrepreneur yang handal, entrepreneur yang kemudian berbasiskan pengetahuan dan inovasi, yang ini dijamin keberlanjutannya pada masa-masa yang akan datang. Sehingga fokus itu yang menurut saya penting untuk kita lakukan pada saat-saat ini. Pak Rektor, bagaimana caranya Universitas Airlangga menghasilkan para entrepreneur yang profesional seperti Pak Rektor sebutkan tadi? Apakah ada semacam kolaborasi dengan dunia usaha atau lembaga lain? Ya, kolaborasi tidak bisa dihindarkan, dan kunci sukses sekarang adalah kolaborasi, termasuk dengan para profesional yang sudah menjadi utamanya lulusan kita, yang kita tahu menyebar di berbagai macam tempat. Dan ini juga kita panggil untuk bisa ikut memberikan kontribusinya, menyiapkan adik-adiknya, menyiapkan generasi-generasi yang akan datang, yang ada di UNER untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Di samping itu juga kita siapkan laboratorium, termasuk dalamnya juga bengkel dan tempat-tempat yang menjadikan mereka untuk terbiasa menjadi seorang entrepreneur. Tentu pada langkah awal
kita belum bisa sangat-sangat maksimal karena cobaan dan godaan serta tantangan menjadi entrepreneur tidak mudah pada iklim bisnis kita yang menurut saya persaingannya ya tidak terlalu barangkali tidak terlalu fair dalam tanda kutip gitu kan. Sehingga untuk menjadi orang-orang yang sukses diperlukan effort yang sangat-sangat luar biasa, bukan hanya ketahanan fisik tapi juga kreativitas ini yang menurut saya penting. Nah, mendorong kreativitas itulah yang kemudian kita dorong mulai dari semester 1 sehingga di semester 1 dan 2 mereka udah punya bayangan produk-produk yang akan mereka bisa hasilkan berbasiskan pengetahuan mereka untuk terus kita bina sampai dengan mereka lulus. Setelah lulus mereka sudah punya barangkali produk termasuk pelayanan, termasuk apapun startup yang mereka bisa berikan, dan itu kita bina mulai dari semester 1. Setiap semester kita punya pameran hasil produk-produk mereka, dan rata-rata mereka sangat-sangat kreatif, sangat-sangat inovatif. Tinggal kemudian bagaimana mendorong, memoles, menyempurnakan, dan memasukkan mereka ke dalam pasar, ke dalam sistem ekonomi baik nasional maupun global. Nah, persiapan itu yang kemudian kita dorong dan kita perbanyak, karena kami yakin mereka-mereka yang berjiwa entrepreneur ini untuk bisa menjadi pegawai juga menjadi lebih mudah. Tetapi belum tentu mereka yang fokusnya ke pegawai bisa menjadi seorang entrepreneur, gitu kan. Nah, ini yang menurut saya multiplier effect seorang entrepreneur ini bisa ke mana-mana, termasuk entrepreneur karena basisnya pengetahuan, dia juga berdasarkan sains, berdasarkan penelitian, berdasarkan riset yang mereka lakukan. Sehingga entrepreneur ini sesungguhnya adalah kombinasi antara pegawai, researcher, dan termasuk juga businessman. Nah, karakter ini yang kemudian kita gabungkan menjadi satu, yakni menjadi knowledge based entrepreneur. Pak Rektor tadi sudah menceritakan apa saja prestasi yang sudah diraih oleh Universitas Airlangga. Pak Rektor bisa ceritakan kepada kita key success faktornya apa ini, Pak Rektor? Ya, key success faktornya ya kita menerapkan prinsip-prinsip good university governance. Karena ya tentu yang pertama adalah ini karena karunia yang Maha Kuasa, doa-doa kita, doa keluarga kita, doa semua orang ini sangat-sangat luar biasa, tapi yang juga mengiringi itu adalah bagaimana universitas ini dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip good university governance. Karena dengan begitu kita bisa melihat bagaimana kawan-kawan semuanya itu tergerak bersama-sama, guyup, rukun, dan kemudian sangat-sangat dinamis untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah kita targetkan. Dan itu sekali lagi berkat keguyupan, kebersamaan, dan kolaborasi semua pihak, termasuk dengan kawan-kawan alumni, tentu juga semua mahasiswa, semua dosen dan teknik, nggak ada yang istilah Surabayanya bengkerengan gitu kan, karena kita mengelola universitas ini secara transparan, secara adil, dan kemudian mendorong mereka untuk berkontribusi secara aktif dan terlibat dalam berbagai macam program yang kita buat secara bersama-sama, dan hasilnya bisa kita rasakan bersama. Sehingga menurut saya kebersamaan yang dihasilkan oleh pengelolaan universitas yang berprinsipkan good university governance menurut saya ini menjadi kunci sukses kita semuanya. Oke. Ya. Pak Rektor, tentu sebagai universitas kebanggaan warga Jawa Timur, warga Surabaya, dan Indonesia Timur, Pak Rektor bisa ceritakan riset dan penelitian apa yang paling baru yang menonjol dari Universitas Airlangga, Pak? Ya, kita kan punya keunggulan di bidang kesehatan ya. Tentu yang sangat menonjol dan terus akan kita tonjolkan adalah riset-riset di bidang kesehatan. Di tahun-tahun terakhir ini kita sedang mendorong untuk misalnya gimana kawan-kawan di LPT dan kawan-kawan di tempat-tempat yang lain, termasuk di FK, untuk bisa misalnya nanti menghasilkan vaksin untuk TB misalnya, termasuk vaksin untuk malaria yang sampai sekarang masih belum ada. Dan ini menjadi bagian dari keunggulan kita karena insya Allah UNER mampulah sampai ke sana. Nah, riset-riset seperti itu kita dorong secara terus-menerus. Kita juga sedang menyiapkan sebuah produk namanya alergen gitu kan, yang tentu secara hitung-hitungan ekonomis sebenarnya sangat-sangat luar biasa. Karena banyak orang di Indonesia khususnya itu yang alergi terhadap banyak hal. Dan selama ini
obat-obatnya juga masih impor dari berbagai negara yang harganya juga cukup mahal. Nah, kita bisa melihat ini ada peluang-peluang yang kemudian kita udah siapkan dalam beberapa tahun terakhir. Mudah-mudahan nanti pada ulang tahun kita yang ke-70 tahun, UNER akan bisa melonsing beberapa dari produk yang sudah kita miliki, termasuk beberapa tahun yang lalu kita udah melonsing vaksin merah putih Inavac untuk COVID-19. Gitu. Nah, itu akan kita terus dorong untuk di bidang-bidang kesehatan tentu saja. Termasuk dalamnya juga kita ditunjuk oleh kementerian untuk menjadi pusat unggulan antar universitas dalam hal blue dan green economy. Blue dan green economy termasuk konservasi ya. Konservasi, nah ini kita dorong di life sciences yang kita punya, dan itu akan juga menjadi bagian dari keunggulan kita semuanya. Pak Rektor, berdasarkan hasil Quarterly Simon World University Ranking, ada sejumlah bidang yang menempati ranking pertama, Pak Rektor. Ya. Sejumlah bidang. Saya sebutkan saja satu, ada dari akuntansi dan keuangan, hukum, ekonomi, farmasi dan farmakologi, medicine, dan linguistik. Pak Rektor, tentu orang kepingin tahu, apa sih makna ini semua? Jadi itu kan bagian dari pengakuan internasional. Sesungguhnya bukan posisi nomor 1 atau apa yang kita kejar, tapi itu menunjukkan bahwa UNER ini sehat, UNER ini berkualitas, dan UNER ini juga dikenal dan kemudian diakui secara internasional. Dengan cara begitu tentu kami ingin agar semua lulusan dan semua mahasiswa UNER paling enggak yang pertama adalah bangga menjadi warga dari UNER. Yang kedua adalah mereka akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih tinggi lagi untuk bisa istilah kita barangkali bersaing baik di dunia kerja maupun di tempat-tempat yang lainnya. Dan yang tidak kalah pentingnya tentu saja adalah bahwa posisi-posisi tersebut karena dihasilkan oleh sebuah institusi yang sangat-sangat sehat, yang sangat-sangat kredibel gitu kan, dan mendapat pengakuan internasional, itu nanti akan mempermudah paling tidak kawan-kawan lulusan kita untuk ya istilah kita barangkali meningkatkan employability. Ya, jadi persaingannya kita nggak lagi persaingan nasional, tetapi dengan pengakuan internasional, saya yakin lulusan-lulusan kita bukan hanya mampu bersaing di Indonesia, dan juga nanti akan mampu bersaing di seluruh dunia. Nah, ini yang sebenarnya menjadi makna sesungguhnya dari posisi kita yang sudah cukup bagus tersebut. Oke. Ya. Pak Rektor, ini merupakan sebuah legasi. Bagaimana Bapak mempersiapkan, karena waktu Bapak tinggal 1 tahun lagi, supaya prestasi ini terus bisa dipertahankan, syukur bisa ditingkatkan. Apa yang Anda persiapkan sekarang? Yang jelas bukan 3 periode ya, jadi jadi yang terpenting saya bahwa kita yang pertama adalah membangun sistem. Sistem ini yang kemudian kita harapkan akan terpelihara secara terus-menerus. Terutama kalau kita bilang tadi, salah satu yang menjadi faktor pendorong berbagai macam prestasi ini adalah good university governance. Salah satunya berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi. Nah, kita berharap tentu saja sistem khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penganggaran, distribusi dari seluruh sumber-sumber dalam tanda kutip barangkali kesejahteraan yang selama ini masih menjadi penggerak dari kita semua beraktivitas, itu bisa tetap menggunakan yang kita sebut sebagai activity dan performance based budgeting. Karena dengan activity dan performance based budgeting ini sistemnya menurut saya cukup handal untuk bisa mengarahkan dan menggerakkan semua pihak menuju satu vektor yang sama, tujuan bersama di Universitas Airlangga. Sehingga sekali lagi sistem ini yang kita tinggalkan secara bersama-sama, dan saya yakin kalau sistem ini dipakai, siapapun rektornya, siapapun pemimpinnya, itu nggak akan ada masalah, paling nggak tidak akan turun lah kan, kalau sistem khususnya berkaitan dengan alokasi anggaran dan distribusi kekayaan dalam tanda kutip ini bisa kita lakukan dengan lebih adil dan tentu juga transparan. Saya pikir ini yang kita
kita lakukan dan menjadi bagian dari tinggalan kita semuanya. Meskipun semuanya kelihatan lancar, Ya. Pak Rektor, selama 9 tahun Anda memimpin perguruan tinggi negeri ini, apa kendala-kendala yang Pak Rektor alami? Ya, jadi kita bermula dari bukan apa-apa gitu kan, dan itu menjadi kendala kita utamanya gitu kan, sehingga sesungguhnya adalah UNER ini bukan kaya-kaya amat gitu kan, pendapatan dari mahasiswa juga tidak kaya-kaya amat. UNER juga sering, dalam tanda kutip barangkali, mohon maaf ini kalau agak-agak itu ya, seringkali mendapatkan merasa mendapatkan sesuatu yang barangkali kurang dari Jakarta, dari apa, karena satu dan lain hal, dan itu kemudian kita jadikan sebagai tantangan. Nah, tantangan itu yang kemudian melecut kita semuanya. Sehingga lagi-lagi persoalan kita sesungguhnya adalah ya UNER nggak punya cukup sumber daya. Kampus kita tidak sangat-sangat besar, gitu kan. Uang kita juga tidak sangat-sangat banyak, sehingga tantangannya adalah bagaimana menjadikan yang kecil dan sedikit ini berkah, gitu kan. Dengan tadi mengalokasikan secara adil. Nah, kalau istilah kita di UNER ini ya, kalau tidak obah para mama, gitu kan. Nggak ada kemudian istilah kita barangkali pokoknya semua dapat sekian enggak. Jadi tergantung pada kontribusi dari yang bersangkutan, baru kemudian akan bisa mamah, dalam arti adalah mendapatkan sesuatu untuk bisa mencukupi kehidupannya. Nah, oleh karena itu tantangan untuk mendistribusikan tadi kekayaan yang tidak terlalu besar ini secara adil dan akuntabel serta transparan, itu menjadi tantangan terbesar kita. Jadi lagi-lagi karena memang dosen kita juga nggak banyak, semua orang barangkali ngeluh gitu kan, uang kita nggak banyak, yang ya barangkali dosen segini-gini aja gitu kan, nggak ada yang sangat-sangat seperti apa, tapi ini menjadi tantangan yang benar-benar kita rasakan, sehingga kita harus mencari jalan gimana ini caranya nasi yang hanya 5 sendok ini bisa cukup untuk semuanya. Dan alhamdulillah karena karunia Maha Kuasa gitu kan, keberkahannya dilimpahkan pada kita semuanya, itu kemudian mampu menggerakkan semua mesin dan seluruh sivitas akademika di Universitas Airlangga. Pak Rektor, kalau boleh diceritakan Ya. dari mana saja pemasukan dari yang diperoleh Universitas Airlangga supaya dia bisa hidup, bergerak, dan maju? Ya, jadi tentu yang pertama adalah dari negara, gitu. Meskipun jumlahnya kita dari negara bukan jumlahnya ya, proporsinya masih sangat-sangat kecil, nominalnya juga nggak terlalu besar, kalah dengan beberapa perguruan tinggi yang lain. Tentu ini menjadi sumber utama kita. Sepanjang ini masih ada, saya pikir teman-teman masih akan tercukupi lah kebutuhan untuk gaji dan lain-lainnya, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah tentu dari mahasiswa dan atau dari orang tua mahasiswa. Ini jumlah secara proporsional agak-agak besar, tapi bukan karena jumlahnya sangat banyak, tapi karena tadi yang dari negara yang sangat-sangat kecil, sehingga dominasinya adalah dominasi dari orang tua mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah dari usaha-usaha universitas, konsultansi, pengembangan sistem, riset, dan lain-lain. Ini juga kita peroleh dari masyarakat karena kita punya beberapa unit usaha, termasuk kerjasama dengan berbagai macam via. Ini yang akan kita dorong secara terus-menerus untuk bisa meningkat lagi di kemudian hari. Berbekal inilah kemudian alhamdulillah mesin organisasi ini bergerak dengan sangat-sangat luar biasa kencangnya. Ya, Pak Rektor, di luar apa yang sudah berhasil, ya, menurut Pak Rektor, apa yang belum berhasil? Masih banyak lah, jadi kita masih punya banyak sekali PR-PR yang harus dikerjakan gitu kan. Kita memang dalam posisi tertentu cukup baik, misalnya di employability kita, tapi kita masih ingin lagi meningkatkan agar lulusan-lulusan UNER ini cepat terserap oleh dunia kerja, gitu kan. Kalaupun nggak di dunia kerja, ya tadi bisa berwirausaha atau menjadi seorang researcher. Yang ini yang masih menjadi PR kita semuanya, bagaimana agar kawan-kawan lulusan ini bisa cepat dapat kerja dan mendapatkan gaji atau upah yang layak.
Jadi ini PR terberat kita. Yang kedua adalah tentu saja adalah bahwa riset-riset kita masih tidak terlalu banyak yang bisa kita jadikan di TRL 8 dan 9 terhilirisasi gitu kan. Ya kayak tadi, kalau bikin aja kita bisa mungkin membuatnya, tapi memasarkannya menjadi tidak mudah. Sehingga PR kita berikutnya adalah bagaimana riset kita yang sudah sangat-sangat besar ini memberikan impact yang lebih real lagi, lebih nyata lagi bagi kehidupan masyarakat, dan syukur-syukur kalau kemudian bisa menghasilkan uang gitu kan, dana tertentu untuk universitas dan untuk researchernya. Menurut saya dua pekerjaan rumah ini yang masih dalam tanda kutip barangkali membayangi dan mengkhawatirkan saya paling tidak dan kawan-kawan di jajaran pimpinan secara umum. Oke, Pak Rektor, Universitas Airlangga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Pak Rektor, bagaimana Universitas Airlangga merespon fenomena-fenomena mutakhir yang terjadi di negeri ini, mulai dari isu demokratisasi, penegakan hukum, etika politik yang pada saat ini menonjol di dalam diskursus di masyarakat? Ya, jadi kami mendorong kawan-kawan kita, para dosen termasuk mahasiswa, untuk bisa beropini yang berbasiskan pada fakta dan data. Karena kalau tidak ini menjadi bahaya yang sangat-sangat luar biasa. Nah oleh karena itu salah satu ikhtiar kita adalah bahwa kawan-kawan kita, khususnya para ilmuwan, para cendekiawan, para dosen kita berikan dan bahkan kita dorong untuk bisa memberikan pandangan, pendapatnya, termasuk kritisisnya pada situasi-situasi yang ada, tapi harus dilakukan dengan cara-cara ilmiah, dengan fakta, dengan data, dan disalurkan dengan menggunakan saluran-saluran yang benar. Tentu saja menulis di media massa, menggunakan banyak media sosial, tapi harus berbasiskan fakta dan data, menyampaikannya pada berbagai macam pihak yang memang memerlukan itu. Nah itu kita dorong. Bahkan guyonan kita sekarang itu, kawan-kawan yang bisa mempublikasikan pandangannya, pendapatnya, termasuk kritiknya atas berbagai macam fenomena yang terjadi, itu bukan hanya kita dorong secara biasa, tapi mereka juga justru mendapatkan insentif dalam tanda kutip untuk bisa melakukan itu. Asal sekali lagi salurannya benar, dan yang dikatakan adalah berbasiskan fakta dengan analisis yang tentu saja sistematis. Nah itu yang kita dorong secara terus-menerus, sehingga jangan heran kalau kemudian hampir tiap hari ada yang nulis tentang berbagai macam hal, dan lagi-lagi itu kita dorong. Kita kasih insentif untuk itu semuanya, sehingga kami mendorong kawan-kawan semuanya untuk bisa menyalurkan seluruh opini pendapatnya secara ilmiah tadi dengan sebanyak-banyaknya, dengan cara yang tentu saja sebenar-benarnya juga. Setajam apapun pendapat dan kritik itu ya Pak Rektor? Setajam apapun, asal ditulisnya dengan berbasiskan fakta dan analisis yang kredibel, gitu kan? Nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah. Artinya adalah jangan sampai itu hanya berdasarkan perasaan dan opini yang kemudian nggak jelas. Asal bisa ditunjukkan ini datanya seperti ini, analisisnya menggunakan apa dan seterusnya, saya pikir nggak akan ada masalah. Oh, opini-opini itu lagi-lagi adalah opini dan atau pendapat pribadi, gitu, sehingga ngeritik apapun asal fakta dan sistematis yang mereka lakukan, bukan mencari kambing hitam, bukan mencari salahnya orang lain, tapi benar-benar fakta, saya pikir nggak akan ada masalah apa-apa. Oke. Ya. Pak Rektor, sebagai kumpulan para intelektual, akademisi, bagaimana UNER menjaga jarak dengan kekuasaan, dan bagaimana UNER bisa mengatasi intervensi dari pihak eksternal terhadap kehidupan di kampus? Ini pertanyaan terakhir saya. Ya, jadi gini ya, yang pertama adalah bahwa UNER statusnya jelas, perguruan tinggi negeri, kan. Tentu kalau menjaga jarak dari negara kita nggak mungkin, kan. Menjaga jarak dari pemerintah juga pasti tidak mungkin, karena status kita sebagai sebuah PTN, kan. Jadi ini yang mesti difahami. Tetapi lagi-lagi adalah bahwa UNER mendapatkan mandat tertentu dan mendapatkan otonomi tertentu untuk bisa menyelenggarakan pendidikan ini dengan
sebaik-baiknya. Nah, otonomi itu yang kemudian kita manfaatkan. Artinya menjaga jarak tidak harus kemudian menghilangkan status kita sebagai sebuah PTN. Tapi kemudian mendekat pun adalah karena kita memang sebagai sebuah PTN yang tidak mungkin dipisahkan dari negara. Tapi kalau dari kekuasaan, saya pikir posisi kita sangat-sangat independen, gitu kan, dan kita bisa melakukan kritisi apapun terkait dengan kekuasaan, terkait dengan praktek-praktek yang mungkin ada kurang dan lain-lainnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa menurut saya kita harus bisa mengelola perguruan tinggi ini secara lebih transparan, gitu kan, dan tentu juga akuntabel. Kalau ada kemudian isu-isu tertentu berkaitan dengan internal, ya kita selesaikan terlebih dahulu secara internal, gitu kan, sehingga via luar tidak sempat untuk melakukan intervensi. Nah, kita membayangkan kalau kita ada persoalan internal, kemudian kita biarkan, apalagi dibumbui dengan media sosial yang sangat luar biasa, ini yang mendorong via luar kemudian masuk ke kampus. Oleh karena itu kita memagari sedapat mungkin secara internal nggak ada persoalan-persoalan yang kemudian mengundang eksternal untuk masuk. Yang itu artinya adalah yuk kita selesaikan dulu urusan rumah tangga kita secepat-cepatnya agar tidak menggoda orang lain untuk terlibat di dalamnya. Itu yang kita lakukan. Ya. Pak Rektor, sebagai penghujung wawancara kita, saya mohon Pak Rektor melantunkan, tidak usah dinyanyikan, bait pertama dari himne Erlangga. Bait pertama, di timur Jawa Dwipa, megah engkau bertahta, Satria Erlangga kusuma negara, dari engkau ku dapat budaya pusaka. Erlangga kau hiduplah, Erlangga tetap kau jaya. Oh, berarti menyeberang ke bait berikutnya. Terima kasih Pak Rektor atas ngobrol kita. Semoga Universitas Erlangga tetap sukses. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.